Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Humble Brag. Salah satu istilah yang cukup tren akhir-akhir ini adalah humble bragging. Artinya merendah untuk meroket atau ditinggikan. Mungkin kita sering bertemu orang-orang seperti ini yang mau memamerkan sesuatu secara lebih halus supaya terkesan rendah hati. Misalkan ada teman remaja kita berkata, "Nggak nyangka banget ujian tadi aku dapat nilai 100. Padahal belajarnya mepet banget." Ada juga yang berkata, "Walaupun saya nggak bisa bantu banyak, tapi saya tetap kasih loh." Atau yang berkata, "Saya itu miskin kalau dibanding saudara-saudara saya, tapi mama saya malah sukanya kalau minta tolong ke saya, bukan ke yang lain." Dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya, orang ini sedang berusaha untuk menarik perhatian kita dengan menunjukkan kekurangannya. Padahal motif yang sebenarnya adalah ingin mendapat pengakuan dan pujian dari kita. Itulah humble brag. Apakah tanpa sadar kita sering melakukan humble bragging? Atau istilah apapun yang artinya kita membungkus motivasi yang salah dengan tindakan yang seolah-olah baik. Kalau kita amati lagi diri kita masing-masing, seberapa sering kita menanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya motivasi hati kita melakukan sesuatu? Pernah tidak, saudara? Apakah tulus ataukah ingin memamerkan kelebihan kita? Sesimpel saat kita menawarkan diri untuk mengantar teman kita pulang, sementara sudah larut malam. Apakah kita menolong karena memang tulus atau karena mau mendapat pengakuan baik? Saudara, Alkitab menuliskan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Saudara, melalui ayat ini kita diingatkan supaya ketika kita melakukan hal yang baik, menolong orang lain, atau berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain, kita tidak mencari pujian, bukan dengan motivasi yang tidak benar, tetapi memang benar-benar ingin melakukan yang baik. Semua kita lakukan dengan rendah hati dan tulus, karena memang menganggap orang lain itu lebih utama dan yang harus mendapat perhatian serta kasih dari kita, supaya kita bisa menyatakan kasih serta kehadiran Tuhan, supaya kita bisa jadi alatnya. Jadi, kalau hari ini kita masih mengharapkan pujian karena sesuatu yang kita lakukan, artinya kita masih mementingkan kepentingan sendiri, mementingkan ego sendiri daripada orang lain. Walaupun dampaknya baik karena menolong, mengantarkan teman, atau memberi bantuan uang, atau memberi bantuan waktu dan perhatian kita, atau apapun juga. Padahal hanya diri kita dan Tuhan yang tahu kalau sebenarnya kita melakukannya secara terpaksa
dan hanya ingin dipandang baik. Tuhan tidak melihat tindakan kita yang terbungkus rapi dan indah, tetapi Tuhan melihat hati kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Perhatikan saudara, bagian kedua ayat ini dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kita bisa introspeksi diri dengan selalu menanyakan motivasi hati kita. Apakah kita benar-benar tulus atau masih licik karena ada motif tersembunyi? Meskipun bukan motif kejahatan yang sampai pada tingkat kriminal, tetapi kita tahu Tuhan selalu ajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus, bukan karena meminta imbalan atau puji-pujian. Tuhan mau kita secara bijak dan rendah hati selalu berusaha untuk terus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Jadi mari saya ajak lakukan cek motivasi hati kita dalam setiap hal yang kita lakukan secara rutin. Lalu jaga untuk selalu rendah hati dengan melakukan kebaikan tanpa motif tersembunyi. Percayalah, saudara pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.